Wantang Kasiwademi. Selamat malam saudara. Ketenangan, ketentraman, kedamaian dipercaya menjadi kunci untuk menemukan arti kehidupan. Demikian juga Hari Raya Waisak dipercaya membawa cahaya menyinari perputaran kehidupan yang kita hadapi. Hari Raya Trisuci Waisak tahun ini secara nasional kembali dipusatkan di Kompleks Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Puncak perayaan Waisak dan Festival Lampion dari Kompleks Candi Borobudur kami hadirkan malam ini bersama saya, Friska Clarissa. Inilah laporan khusus peringatan Waisak Damai bagi Semesta. Saudara, malam hari ini ada 2.568 lampion yang menjadi bagian Festival Lampion, memeriahkan perayaan detik-detik Waisak tahun ini. Situasi terkini kita akan terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Valencia Triksi yang berada di lapangan Kenari, Borobudur. Saya akan tanya ke Triksi yang saat ini berada di dekat lokasi pelaksanaan detik-detik Waisak. Bagaimana Triksi, suasana yang sedang berlangsung saat ini, ada apa di belakang Anda yang sudah ramai sekali? Ya, Friska, kalau bisa digambarkan bagaimana antusias dari umat Buddha ini sangat terasa sekali ya. Meski tadi sebenarnya sempat turun hujan beberapa kali, namun bagi umat Buddha ini tidak membuat mereka menurunkan semangat mereka, menurunkan niat mereka untuk bisa beribadah dan juga merayakan Waisak bersama tentu saja di depan Candi Borobudur. Atau misalnya di sini disebutnya adalah lapangan Kenari yang diperkirakan ada 5.000 umat Buddha yang berada di sini untuk ikut bersama-sama mengikuti prosesi maupun juga rangkaian-rangkaian menuju Waisak 2568 Buddhist Era. Nah, kalau saat ini yang terdengar memang saat ini seperti ceramah ya, Friska. Tapi ini kalau misalnya kita melihat sebenarnya adalah tuntunan untuk meditasi karena nanti ada sesi meditasi. Meditasi ini juga menjadi salah satu bagian yang cukup penting yang dilakukan oleh umat Buddha karena beberapa kali ini juga dilakukan dari yang menunggu acara, bahkan ketika acara berlangsung ini meditasi terus-menerus dilakukan. Kalau tadi kami berbincang dengan salah satu bante yang mengatakan bahwa untuk meditasi saat ini objeknya adalah kasih dan juga kesadaran terus-menerus bagaimana kasih sesama manusia maupun juga kepada seluruh makhluk hidup ini untuk diingatkan kembali, mengingat kembali bagaimana kehidupan itu bukan hanya seorang manusia saja tapi juga ada sekeliling yang hidup berdampingan. Lalu kemudian juga ada objek-objek lain seperti misalnya ada objek napas ataupun juga nafas ya. Ini untuk mengingatkan kembali bagaimana manusia hanyalah sebatas dari mereka menghirup dan juga menghembuskan nafas. Jadi untuk mengingatkan agar tidak ada kesombongan maupun juga ada tinggi hati dan keegoisan. Maka dari itu meditasi menjadi salah satu prosesi yang cukup penting, Friska, menuju ataupun juga detik-detik Waisak yang rencananya kalau misalnya kita melihat dari rundown itu sekitar pukul 20.45 atau menjelang pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Jadi saat ini masih ada tuntunan meditasi, lalu kemudian akan dilakukan meditasi dan nanti akan ada prosesi Pradaksina. Nah, prosesi Pradaksina ini juga cukup menarik karena nanti umat Buddha maupun juga biku akan mengitari
Candi Borobudur sebanyak 3 kali searah jarum jam. Ini adalah sebuah penghormatan yang ditujukan kepada Buddha, Bodhisattva, dan juga Dewa. Jadi salah satu bentuk ketika mereka melakukan penghormatan dan juga ucapan syukur dengan melakukan keliling di Candi Borobudur. Kalau misalnya tadi siang kami mengulas sedikit ya Friska, ada kirap Waisak yang dilakukan dari Candi Mendut kemudian ke Candi Borobudur. Ada banyak hal yang dibawa, tadi bukan hanya umat saja ikut berjalan kaki, tapi juga ada para biku, lalu kemudian juga ada sarana puja yang kemudian ditaruh ataupun juga diletakkan di altar utama. Di altar utama yang ada di belakang, ini adalah persembahan-persembahan, memang banyaknya adalah hasil bumi, sebagai juga mengingatkan untuk masyarakat ataupun juga umat Buddha, manusia, untuk berterima kasih, mengucapkan syukur dengan apa yang sudah diterimanya. Tadi ada buah-buahan, ada sayur-sayuran, lalu kemudian juga ada lambang api dan juga lambang air yang memang juga sudah diambil secara khusus ya oleh biku sebagai salah satu prosesi yang penting juga dalam Trisuci Waisak ini. Jadi masih panjang dan juga masih banyak rangkaian-rangkaian yang akan kita lihat dan juga saksikan pada saat ini. Friska. Sesi meditasi salah satu bagian utama juga dari peringatan Waisak tahun ini. Triksi, yang menarik adalah Anda sekarang di lapangan Kenari. Nanti untuk lampion akan diterbangkan dari pelataran Borobudur. Bisa dijelaskan kepada kami seberapa jauh jarak Anda ke pelataran Borobudur, dan karena nanti lampion ini akan diterbangkan bersama-sama, bagaimana tandanya bahwa proses itu sudah dimulai? Posisi kami ini ada berbeda jarak begitu ya, atau pintu yang membedakan ataupun juga memisahkan dari tempat utama, atau ini adalah altar utama dengan penerbangan ataupun juga pelepasan lampion. Ada di 2 tempat sebenarnya, ada di lapangan Marga Utama dan juga Taman Lumbini yang juga nanti akan dilakukan 2 kali atau sesinya ada yang jam setengah 10, ada yang dilanjutkan lagi sampai pukul setengah 11. Tadi kalau kami berbincang dengan tim kami yang ada di sana, Friska, masih dalam persiapan, masih dilakukan meditasi karena memang ada rangkaian-rangkaian juga sebelum kemudian nanti mereka sama-sama melepaskan lampion. Tadi dikatakan ada meditasi. Meditasi masih sama karena memang ada 40 objek, tapi untuk garis besarnya adalah untuk mengingatkan kembali, menenangkan kembali kebatinan, dan juga mengingat kembali apapun juga ajaran-ajaran Buddha yang memang harus diamalkan. Lalu kemudian juga nanti ada penulisan doa dan juga harapan-harapan di lampion-lampion yang nanti mereka akan terbangkan. Dipimpin khusus langsung dari tim Bante yang dari Thailand yang juga profesional pada saat pelepasan lampion, karena kalau misalnya kita melihat dari maknanya, Friska, makna dari pelepasan lampion ini adalah mengutarakan doa dan juga mengutarakan harapan ya melalui lampion-lampion yang diterbangkan tersebut. Lalu kemudian juga kalau misalnya kita melihat dari pakaiannya berwarna putih-putih, yang ini menunjukkan bahwa kesucian maupun juga kebersihan dari batin dan juga dari diri ini menjadi salah satu fokus ataupun juga mengingatkan kembali bagi para umat Buddha, maupun juga sebenarnya yang ikut nanti bukan hanya umat Buddha saja Friska, tapi juga dari seluruh kalangan masyarakat yang juga ingin ikut bersama-sama untuk merayakan maupun juga melihat bagaimana prosesi Waisak ini berlangsung di kawasan Candi Borobudur. Jadi sekarang kita menenangkan batin terlebih dahulu dengan meditasi, nanti doa-doa akan diterbangkan ke langit dengan pelepasan lampion. Kita akan nantikan detik-detik itu. Terima kasih Valencia Triksi langsung dari Candi Borobudur. Dan sambil menanti puncak peringatan Waisak dan pelepasan lampion dari pelataran Candi Borobudur, sudah hadir di studio Kompas TV Kevin Wu, Ketua Umum Dharmapala Nusantara yang merupakan sebuah organisasi perkumpulan Buddhis yang didirikan pada 19 Maret 2021. Saya langsung panggilkan saja Mas Kevin, selamat malam. Halo, malam. Halo, terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Silakan berdiri di sebelah sana Mas Kevin. Baik. Selamat Hari Raya Waisak. Terima kasih.
Dan malam hari ini kita akan melihat bagaimana peringatan Waisak langsung dari Candi Borobudur. Nah, bicara soal Borobudur, kita ingat bahwa Bante Asyid Jinara kita ini merupakan biksu pertama Indonesia yang mempelopori peringatan Waisak di Candi Borobudur dan berlangsung hingga saat ini. Ya. Nah, Mas Kevin, saya ingin tahu lebih banyak lagi bagaimana keterkaitan antara Candi Borobudur dengan perayaan Waisak. Ya, jadi sebenarnya sejarah pertama itu bukan di tahun 1953. Ya. Ini merupakan acara yang sifatnya nasional. Tetapi acara Waisak pertama kali itu diawali ketika era modern, itu di tahun 1930-an kira-kira. Lebih awal dari itu Betul, sebenarnya ya? betul. Sebelum Indonesia merdeka, ada perhimpunan keyakinan yang memang menganggap bahwa Borobudur ini layak menjadi sebuah tempat yang menjadi pusat ritual dari pusat Candi Borobudur, yaitu pas Waisak. Oke. Nah, kenapa demikian penting simbol dari Candi Borobudur ini keterkaitan dengan agama Buddha dan tentu saja dengan hari Waisak? Karena boleh dikatakan setiap penemuan sampai hari ini baru Candi Borobudur yang memiliki tempat yang begitu lengkap dan begitu besar untuk menjadi simbol-simbol relief di dalamnya, dan masih banyak sekali ajaran-ajaran yang bisa kita lihat yang masih tersimpan dengan sangat baik. Ya, jadi boleh dikatakan bahwa candi ini adalah candi Buddha terbesar di dunia. Dan kita harus bangga ya, bahwa kita masih bisa merawat, melestarikan, buat anak cucu kita menjadi budaya maupun pembelajaran. Saya rasa ini momen yang sangat tepat. Ya, apalagi kita tahu Borobudur ini adalah salah satu keajaiban dunia. Betul. Gitu ya, yang senantiasa kita rawat budaya maupun kita bisa melihat sampai sekarang terus dilestarikan, dan malam hari ini yang kita tunggu adalah bagaimana nanti pelepasan lampion. Bagian yang menarik bahkan sejak tadi Mas Kevin di Candi Borobudur itu sudah sangat padat. Tidak hanya umat Buddha yang beribadah di sana, tapi juga wisatawan ingin melihat langsung bagaimana prosesinya. Nah, bicara soal peringatan Waisak malam hari ini, lilin telah dinyalakan, juga doa dan harapan dilantunkan di puncak perayaan, dan tentunya akan dibawa ke langit lewat ribuan lampion yang akan menghiasi langit candi terbesar dan di Asia Tenggara khususnya ya, di dunia, dan bahkan di dunia ya.